Puji nama Tuhan, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jemaat IHK dimanapun Anda berada. Kita akan mulai ibadah pagi hari ini. Itu sebabnya mari semua bangkit berdiri dalam hadirat Tuhan. Haleluya, haleluya. Kita buka hati kita masuk dalam hadirat Tuhan. Bapa dalam surga, Bapa yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kami datang kepada Tuhan. Kami mau bersama-sama dengan umat-Mu walaupun kami tidak bisa saling bertatap muka. Tetapi kami tahu Tuhan, tangan-Mu menjangkau kami semua. Itu sebabnya Tuhan kami menyerahkan ibadah ini dari permulaan hingga pada akhirnya di dalam tangan kuasa anugerah-Mu. Urapi setiap kami yang melayani, urapi hamba-hamba-Mu. Dan juga dimanapun, oh haleluya, rekan-rekan kami berada, berkati mereka semuanya. Terima kasih Bapa di surga. Hamba-Mu menyerahkan dan mentabiskan ibadah ini di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, demi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, sama-sama berkata, amin. Puji nama Tuhan, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita, haleluya. Ku berada di tengah gelombang, Kau ada di sana. Hadapi cobaan, lewati ujian, tangan-Mu melindungiku. Kasih bagi setiap kami, Yesus. Kami bernyanyi bagi-Mu Tuhan, haleluya. Saat ku berada di tengah gelombang, Kau ada di sana. Hadapi cobaan, lewati ujian, tangan-Mu melindungiku. Kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu menguatkanku. Kemuliaan-Mu Tuhan pasti nyata di tengah badai. Kau pertolongan dan pengharapan, Tuhan kemenanganku. Kaulah pengharapan di setiap hidup kami, Yesus. Kaulah kemenangan bagi setiap kami, Tuhan. Jalan-Mu di atas setiap jalan kami, Yesus. Oh Jesus. Mari sama-sama kita yang percaya angkat tangan-Mu, katakan, kemuliaan-Mu Tuhan pasti nyata di tengah badai. Kau pertolongan, Kau pertolongan dan pengharapan, Tuhan kemenanganku. Kemuliaan-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu Tuhan pasti nyata di tengah badai. Kau pertolongan dan pengharapan,
Kau pertolongan dan pengharapan, Tuhan kemenanganku. Kau pertolongan dan pengharapan, Tuhan kemenanganku. Mari kita berikan tepuk tangan yang paling dahsyat buat Tuhan kita. Sorakan haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak, kami sungguh bersyukur Tuhan punya Bapak seperti Engkau Tuhan. Hai dan namamu kami mau bersuka cita, sama-sama kita yang percaya katakan amin. Boleh saya undang semuanya jemaat yang ada di rumah, kita bangkit berdiri. Kita akan memuliakan Tuhan lebih-lebih lagi. Amin. Haleluya. Yang berkuasa, sanggup bangkitkan pengharapanku. Jiwaku kan bersorak, ku kan nyatakan dahsyat Kau Tuhan, dan bertatalah atasku. Hidup bagimu, Tuhan Kau perkasa, setia selamanya. Bangkit rohku dan imanku, Tuhan Kau perkasa, percaya selamanya. Kehendakmu percaya katakan amin. Hey. Kau Tuhan yang berkuasa, sanggup bangkitkan pengharapanku. Jiwaku kan bersorak, ku kan nyatakan dahsyat Kau Tuhan. Angkat kedua tanganmu, katakan bertatalah atasku. Ku mau hidup bagimu. Are you ready? Come on, say. Tuhan Kau perkasa, setia selamanya. Bangkit rohku dan imanku, Tuhan Kau perkasa, berjaya selamanya. Kehendakmu sempurna bagiku. Haleluya. Kau Tuhan yang berjaya selamanya, Yesus. Tepuk tangan di atas kepala kita, haleluya. Kau Tuhan yang percaya sampai selamanya, Yesus.
semuanya nyatakan. Tuhan kau perkasa, setia selamanya. Bangkit rohku dan imanku. Tuhan kau perkasa, berjaya selamanya. Kehendakmu sempurna. Tuhan kau perkasa, setia selamanya. Bangkit rohku dan imanku. Tuhan kau perkasa, berjaya selamanya. Kehendakmu sempurna bagiku. Haleluya. 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 Sorak-sorai kemuliaan sekali lagi yang paling dahsyat. Haleluya. 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 Kita percaya kita punya Tuhan yang dahsyat. Amin. Kita akan siapkan hati kita pada siang hari ini. Kita akan sama-sama memuji, menyembah Tuhan sekali lagi. Kita akan masuk dalam hadirat Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau Tuhan yang dahsyat, ajaib. Kami percaya sekalipun di tengah badai sekalipun Tuhan. Kami percaya Engkau tetap ada bersama dengan kami. Terima kasih Bapa. Kami mau sama-sama menyembah Engkau lebih dalam lagi. Kami percaya Roh Kudus-Mu hadir di tengah-tengah kami. Terima kasih Bapa. Haleluya, Jesus. Haleluya Bapa. Mulia kasih-Mu, Kau korbankan hidupku, curahkan darah-Mu sebagai ganti dosaku. Kau berikan harapan di dalam kesesakan. Agunglah perbuatan-Mu, Yesus Tuhan penebusku. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu, Maha mulia dan terindah Kau, Yesus. Besar
selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbananmu, Maha mulia dan terindah Kau, Yesus. Mari sama-sama sembah Dia. Kami bersyukur Terima kasih Bapa. terima kasih Tuhan. Kami sembah Kau, Yesus. Terima kasih buat karya keselamatanmu Tuhan. Kami bersyukur. Sungguh baik Yesus. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi namamu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi namamu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi namamu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Mari semua jemaat Tuhan kita panggil berdiri. Haleluya. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi namamu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Mari semua yang percaya, tepuk tangan yang paling meriah. Tepuk tangan yang lebih lagi untuk Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Hati kami meluap dengan ucapan syukur dan sukacita. Bukan karena kami memperoleh sesuatu di tengah dunia ini yang sifatnya fana. Tetapi kami hari ini bersukacita sebab hadirat-Mu memenuhi setiap kami. Terima kasih untuk pujian dan penyembahan yang sudah kami naikkan kepadamu ya Tuhan. Saat ini kami buka hati kami untuk kami mendengar kebenaran firman-Mu. Sampaikan isi hati-Mu, berkati setiap kami dan urapi hamba-Mu yang menyampaikannya. Lalu kami juga akan masuk dalam sakramen perjamuan kudus. Itu sebabnya kami mempersiapkan juga hati kami. Supaya kami manunggal di dalam Tuhan. Dan Tuhan ada dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga. Demi nama Yesus Kristus Tuhan.
Kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, sama-sama berkata, amin. Puji nama Tuhan. Silakan duduk saudara-saudara. Shalom. Nah saudara-saudara, kita bersyukur dan sungguh amat sangat luar biasa kalau hari ini saudara kita memasuki sesuatu yang Tuhan izinkan, sesuatu yang baru, sesuatu yang luar biasa. Dan kita sudah mengakhiri bulan Agustus kemarin dan kita masuk di dalam bulan September. Biasanya IHK tema tahunannya munculnya di bulan September, saudara-saudara. Dan bersyukur ya, kita sudah mendapatkan sesuatu dari Tuhan. Dan di tahun yang ke-11 ini Tuhan memberikan satu tema kepada kita, yaitu innovation. Nanti kita akan jelaskan pada waktu ulang tahun, saudara-saudara. Nah, hari ini kita akan belajar, dan bulan September ini kita belajar tentang satu tema yang masih ada rentetannya, masih ada satu hubungannya dengan tema-tema bulan yang lalu. Tema besar tahun ini adalah akselerasi atau acceleration. Lalu bulan September ini kita akan membahas tentang yes I can. Ya. Yes I can, saudara-saudara ya. Ya, saya bisa, saudara-saudara ya. Nah, bisa apa? Ya, bisa mendapatkan anugerah Tuhan. Mengerti, katakan amin. Nah, saudara, di dalam pembahasan judul yang agak nyentrik, judul yang agak aneh ini ya, saya membagi satu bulan ini ya melalui tema-tema sub ya, atau tema-tema subtema ya maksud saya. Dan minggu pertama kita akan membahas ya hari ini, yaitu tentang bukan sekedar berkata tetapi bertindak. Lalu minggu yang kedua kita akan membahas tentang hasil suatu proses, lalu dilanjutkan dengan tanda ketaatan, dan paling minggu yang terakhir nanti kita akan bicara tentang menghasilkan kuasa yang besar. Nah, saudara, bagian saya menyampaikan tentang yang ini ya, bukan sekedar berkata tetapi apa? Bertindak. Jadi bukan omdo, tetapi kita harus mengerjakan, katakan sama-sama mengerjakan. Nah, kalau bulan Agustus kemarin itu kita dilarang angkat tangan menyerah kepada apa? Kepada persoalan, tetapi kita berserah kepada Tuhan, ya. Never give up, ya. Jangan menyerah dengan keadaan, ya. Ada lanjutannya. Setelah Tuhan menyatakan kuasanya, lalu kita berkata kepada Tuhan, yes I can, ya. Ya Tuhan, aku bisa. Katakan sama-sama, aku bisa. Nah, saudara, kita akan membuka Alkitab kita, ya. Saya akan membawa saudara semua kepada satu bacaan yang Rasul Paulus tulis kepada jemaat yang ada di Efesus. Efesus pasal yang ketiga ayat yang ke-16 sampai yang ke-21. Suratan Efesus pasal yang ketiga ayat yang ke-16 sampai yang ke-21. Saya hanya akan mengambil dua inti yang sangat luar biasa yang hari ini kita akan membahasnya, ya. Yes I can, ya. Bukan hanya ngomong tetapi bertindak, itu apa artinya? Saudara ya. Kenapa kita harus seperti itu? Tujuannya apa? Tujuannya apa? Supaya kita menikmati seluruh janji Tuhan yang Tuhan berikan kepada setiap orang yang percaya. Yang percaya kepada Tuhan katakan amin. Yang percaya kepada Tuhan sekali lagi katakan amin. Yang berkata amin, semua beri tepuk tangan yang paling meriah untuk Tuhan kita yang dahsyat. Haleluya. Ayat yang ke-16. Saya akan mulai membaca, saudara simak baik-baik. Aku berdoa supaya ia menurut kekayaan dan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu. Bahasa Inggrisnya dikatakan by his spirit in the inner man. Saudara-saudara, jadi di dalam batin kita ini ada spirit ilahi, ada roh ilahi, yaitu Roh Kudus. Lalu ayat yang ke-17, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya, betapa panjangnya, betapa tingginya, dan betapa dalamnya kasih Kristus. Ayat yang ke-19. Dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Yang ini penting ya, saya garis bawahi, dan kalau di layar saudara saya tulis dalam tinta warna kuning ya. Bunyinya seperti ini, baca sama-sama 2, 3. Seperti yang ternyata dari kuasa
yang bekerja di dalam kita. Ya, jadi ada kuasa yang bekerja di dalam kita, saudara-saudara. According to the power, ya, power that worked in us. Jadi sesuatu yang bekerja, bukan diam, tetapi dia terus melakukan sesuatu. Ayat yang ke-21 bersama-sama. 1, 2, 3. Bagi dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Katakan sama-sama, amin. Nah, saudara-saudara, 2 hal yang saya hanya ingin ambil supaya kita mengetahui apa arti dari sebuah yes I can. Ya, orang boleh berkata yes I can itu bicara tentang ketaatan. Yes I can itu bicara tentang karakter. Boleh, memang iya. Tetapi yes I can itu bukan hanya ngomong doang, tetapi perlu dipraktekkan. Kenapa? Sebab waktu kita ngomong ya Tuhan, ya, lalu kita hanya diam saja, lalu kita hanya percaya saja tanpa melakukan apa-apa. Saudara-saudara, itu baik kalau memang kita sudah tidak mampu. Tetapi selagi kita masih mampu, ya, selagi kita masih bisa, selagi kita masih sanggup, mari kita kerjakan, mari kita lakukan. Ya Tuhan, aku mau melakukan semuanya ini bersama dengan Tuhan. Saudara, akibatnya apa? Maka yang sakit sembuh. Amin. Saya mau bersaksi, ya, 3 bulan saya sakit, saraf saya kecepit. Saudara-saudara, ya, sudah banyak obat saya telan, ya, dan saya tidak mau pergi ke tukang urut sebab situasinya seperti ini. Ya, lalu singkat ceritanya saya di MRI, saudara-saudara, dan disimpulkan bahwa memang saraf saya kecepit, saudara. Dan saraf kecepit tidak ada obatnya, harus operasi, saudara. Tapi waktu saya masuk mesin MRI itu, ya, saudara, lalu saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan, silahkan Tuhan riset, ya, saraf-saraf saya, otot-otot saya, aliran-aliran darah saya. Saya serahkan kepada Tuhan. Saya tidak menyerah dengan keadaan. Buktinya hari ini saya berobat, ya. Buktinya hari ini, ya, minggu-minggu kemarin, ya, saya tidak ada di rumah dan menyesali hidup. Saya berdoa, saya bertindak. Saudara tahu, waktu saya masuk ke mesin MRI, ya, wong MRI kok bisa nyetrum-nyetrum saya itu kan lucu, saudara-saudara, ya. Jadi seperti simpul-simpul saraf saya ini kena strum kecil, seret. 45 menit saya bahasa roh di dalam mesin itu, ya. Lalu singkat ceritanya keluar dari mesin itu saya mual karena pagi belum sarapan, saudara, ya. Saya pulang sempoyongan, ya, nyetir sendiri, ya, goyang kanan, goyang kiri, ya, tidak persoalan, sampai di rumah dengan baik. Malamnya Zoom, pelayanan Zoom, saudara, ya. Lalu saya tertidur, saudara tahu, pagi hari saya bangun seperti ada yang dorong saya dari belakang, begitu, ya. Apa yang terjadi? Saya hampir terjatuh. Pada waktu saya hampir terjatuh, saya begini, lalu punggung saya bunyi kerak. Ya, saya berkata dalam hati, patah punggung saya. Tapi roh saya berkata, ini bukan made in Wonogiri, tapi made in Tuhan. Tidak mungkin kalau seperti itu saja patah merotoli, tidak mungkin. Iya kan? Lalu saya duduk dan saya berdoa kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih. Lalu saya merasakan sesuatu yang hangat, sesuatu yang hangat di punggung saya. Dan sudah tahu, sakitnya luar biasa sebelumnya. Tapi hari itu sembuh dan sampai hari ini saya yakin dan percaya tidak pernah kambuh lagi untuk selama-lamanya. Mari tepuk tangan yang paling meriah untuk Tuhan. Saudara-saudara harus bertindak. Enggak bisa kita diam. Amin. Ketika kita masih bisa melangkah, mari kita melangkah. Tapi kalau kita tidak sanggup, ya sudah, berserah kepada Tuhan. Jangan pasrah dengan keadaan. Amin. Saudara, ada upaya, ada sebuah proses yang harus kita lewati. Maka itu saya hanya mau menggarisbawahi 2 saya ambil dari Efesus pasal 3 ayat 16 sampai 21. Yang pertama dikatakan rohnya di dalam batinmu. Jadi ada Roh Kudus yang Tuhan berikan di dalam hidup kita. Seperti dalam kisah para rasul pasal yang pertama ayat yang ke-8, Alkitab berkata, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Amin. Jadi kita memiliki kuasa. Yang percaya kepada Tuhan Yesus katakan, aku memiliki kuasa. Katakan, tepuk dadamu ngomong begini, aku punya kuasa. Ya, kuasa untuk mengalahkan kehancuran hidup, kuasa untuk mengalahkan dosa, kuasa untuk mengalahkan kegagalan, kuasa untuk apa? Kuasa untuk menerima kemuliaan Tuhan. Amin.
Pak, kok ngomongnya dari kemarin-kemarin IHK itu kok mujizat, ya, kok iman, ya, iya, memang. Karena itu dibutuhkan waktu kita masih di tengah dunia seperti ini. Kita belum masuk surga. Amin. Kalau kita masuk surga, kita sudah ada di surga, kita tidak perlu mujizat sebab kita sudah masuk kepada mujizat itu. Amin. Kita butuh iman, kita butuh Roh Kudus, kita perlu kuasa, kita perlu melangkah, saudara-saudara, supaya apa? Di tengah-tengah dunia ini kita dituntun oleh Tuhan, kita mendapatkan dua berkat, ya. Tadi ayat yang ke-21 dikatakan, bagi dialah kemuliaan di dalam jemaat, ya, di dalam Kristus Yesus turun-temurun. Jadi turun-temurun berkatnya, kemuliaannya, ya, bukan sampai besok saja, tapi dikatakan sampai selama-lamanya. Katakan sama-sama, sampai selama-lamanya. Ya, jadi Roh Kudus diberikan Tuhan dalam hidup kita. Lalu yang kedua, perhatikan, kalau Roh Kudus diberikan itu dia bukan diem. Ya, banyak orang Kristen yang hanya mendiamkan Roh Kudus. Tidak punya kemampuan tapi punya keinginan, ya, terus diem saja, sama dengan sebuah impian yang hasilnya nol besar, saudara-saudara ya. Tapi kalau ada sebuah kerinduan, ya, ada cita-cita, lalu Anda percaya kepada Tuhan, lalu mulai bertindak, bergerak, yes I can. Ya, aku pasti bisa Tuhan. Sebab roh yang di dalamku lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini. Yang mengerti, berikan tepuk tanganmu yang paling meriah untuk Tuhan kita yang dahsyat. Amin. Jadi ada kuasa yang bekerja di dalam kita. Ya, untuk apa kuasa itu? Untuk menangkap keinginan kita. Belum berdoa, Tuhan sudah tahu. Tadi dikatakan betapa dalamnya, betapa panjangnya, betapa lebarnya. Begitulah kasih Allah yang Tuhan berikan kepada kita melalui kuasa Roh Kudusnya. Yang mengerti katakan amin. Ya, jadi kita tidak bisa main-main hari-hari ini. Saudara-saudara, kenapa? Dua hal yang luar biasa ini, ya. Dua hal ini saja kalau kita bisa menguraikan, lalu kita bisa mengerjakan dalam kehidupan kita. Saya yakin dan percaya, hidup kita pasti berbeda dengan yang lain. Amin. Kita bisa nyanyi, hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Amin. Kenapa? Karena ada Roh Tuhan yang bekerja dalam hidup kita, yang membuat kita ini menjadi mampu. Bukan karena kita hebat, bukan karena Anda pinter, bukan karena Anda penuh pengalaman, bukan karena Anda banyak koneksi. Tidak, ya. Tetapi Roh yang di dalammu yang bekerja di dalam kita jauh lebih besar daripada persoalan-persoalan yang kita hadapi di tengah-tengah dunia ini. Berikan tepuk tanganmu yang paling meriah untuk Tuhan kita yang dahsyat. Amin. Maka itu arti yes I can itu, ya, menurut kita adalah, saudara-saudara, Markus 13 ayat 20. Coba kita baca dulu. Ya, Markus 13 20. Dan sekiranya Tuhan tidak mempersingkat waktunya, maka dari segala yang hidup tidak akan apa? Ada yang selamat. Walaupun namanya selamat, ya. Kalau tidak dipersingkat waktunya, tidak dipercepat oleh Tuhan, maka enggak ada yang selamat. Saudara ya. Akan tetapi oleh karena orang-orang pilihan yang telah dipilihnya, Tuhan mempersingkat atau mempercepat waktunya, ya. Amin. Ini kita hidup di penghujung akhir zaman. Ya. Ada pandemi, ada segala persoalan, belum isu-isu goncangan ekonomi dan seterusnya. Kalau kita tidak ngomong sama Tuhan, yes I can, ya. Ya Tuhan, aku bisa sebab ada Roh Kudus dalam hidup kita. Gimana kita bisa masuk, ya, masa-masa akselerasi, masa-masa percepatan Tuhan itu? Maka kita harus merelakan diri kita menjadi orang yang berani taat kepada Tuhan. Katakan sama-sama, berani taat kepada Tuhan. Ikrar murid Yesus versi IHK. Bunyinya bagaimana? Taat kepada Tuhan yang tidak kelihatan ditandai dengan taat atau tunduk kepada apa? Pemimpin yang kelihatan. Bagaimana Anda bisa tunduk kepada Tuhan yang enggak kelihatan? Tuhan itu warnanya apa? Enggak kelihatan. Ibu-ibu, perhatikan. Ya, ibu-ibu perhatikan. Gimana Anda bisa tunduk kepada Tuhan yang tidak kelihatan? Kalau di rumah kamu enggak hormat sama suami. Ya, berantem siang malam. Satu ngomong apa, satu ngomong apa. Enggak ada yang mau ngalah. Gitu doanya, ya Tuhan, ku percaya. Aku percaya. Saya tanya ngomong apa?
gombal. Ya enggak? Kita harus masuk dalam masa ini. Ya Tuhan, ini aku. Ya, mari Tuhan, proses aku mau masuk dalam ketaatan Tuhan. Yes, I can. Ya, itu arti yang pertama adalah kita harus taat. Kita harus tunduk kepada Tuhan. Tidak ada tetapi ya Tuhan, ini aku, pakai aku mau untuk menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman-Mu. Berikan tepuk tanganmu yang paling meriah untuk Tuhan kita yang dahsyat. Yang kedua, kalau kita berkata Tuhan, ini aku mau masuk percepatan Tuhan. Bagaimana aku mau diproses, katakan sama-sama, masuk proses. Ya, kalau diproses Tuhan jangan protes. Proses itu bukan protes. Proses itu nurut. Proses itu mengikuti segala prosedur. Seperti Anda mau masuk kantor pakai prosedur, harus pakai apa? Masker, saudara. Begitu Anda tidak pakai masker di jalanan di Jakarta ini, sekarang bisa didenda. Ya, Anda tidak bisa, Pak. Sebab kalau saya tidak pakai masker, saya ini kelihatan jelek, Pak. Nggak bisa. Sebab begitu Anda tidak sehat, Anda bisa nulari yang lain, itu prosedur. Perhatikan, Tuhan mau kita mengikuti prosedurnya Tuhan. Amin. Tuhan mau kita taat. Tuhan mau kita mengikuti prosedurnya Tuhan. Pak kan bebas, sudah ditebus dosa kita. Ya, tapi tetap harus ada aturan. Tuhan tidak sewenang-wenang. Tuhan itu membuat hukum, tetapi dia bukan nginjak-injak hukumnya sendiri. Perhatikan itu. Ya. Jadi kita harus mengikuti, kalau kita mau diberkati ya sudah. Kita harus taat tunduk kepada Tuhan. Amin. Cari wajah Tuhan. Lalu yang berikutnya, ya, kalau sudah begitu, ya Tuhan, aku kemarin sudah menyerah kepada Tuhan, berserah seluruh kehidupan saya. Ya, saya percaya akibatnya apa? Kita akan menjadi orang yang terpelihara. Terpelihara apa? Jasmani dan rohani kita. Amin. Tak balik, rohani dan jasmani kita terpelihara sempurna. Yang mau terpelihara sempurna, lambaikan tangan saudara seperti saya. Ya, haleluya. Lalu berikan tepuk tanganmu yang paling meriah untuk Tuhan kita yang dahsyat. Haleluya. Nah, kalau sudah seperti itu, Anda akan dirangkai Tuhan. Ya, Anda akan di-planning Tuhan. Ya, dirancangkan. Anda menjadi manusia roh. Menjadi manusia apa? Manusia roh. Apa tuh manusia roh? Manusia roh itu manusia seperti saya, seperti saudara biasa. Tetapi dituntun, dipimpin oleh Roh Kudus. Bayangin. Makanya tidak ada yang gagal seperti khotbah yang minggu lalu. Ya, tidak ada kata gagal. Kenapa? Karena kita dituntun, dipimpin oleh Tuhan. Janji Tuhan itu ya dan amin. Setuju katakan amin. Ya. Nah, ini saudara-saudara ya. Jadi ini baru pembukaan. Nanti para pastor ya akan menyampaikan ya lanjutan daripada khotbah ini. Ya. Lalu kalau sudah seperti itu, apa yang harus kita lakukan, saudara-saudara ya? Jadi bukan hanya ngomong doang jadi orang Kristen itu. Ya, bukan hanya pinter nyanyi. Bukan hanya apa? Pinter nyetel-nyetel lagu rohani. Tetapi Anda tidak mengerti apa-apa. Ya, tetapi Tuhan mau kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Katakan sama-sama, aku mau hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Roma 10, 8 sampai 11. Roma 10, 8 sampai 11. Kita baca bersama-sama. Tetapi apakah katanya ini? Firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam apa? Mulutmu dan di dalam apa? Hatimu. Itulah firman iman. Perhatikan. Firman iman. Firman yang Tuhan beri dalam hidup kita. Menguatkan iman. Lalu kita perkatakan. Lalu kita beritakan. Lalu kita kerjakan. Dari situ Anda akan mendapatkan yang sakit sembuh. Yang miskin diberkati. Yang Anda bingung dengan pekerjaan di hari-hari seperti ini, ya Tuhan akan kasih jalan keluar. Kemarin ya Ko Fendi, Pastor Fendi WA saya, ada satu bisnis, peluang bisnis ya. Tapi 2 hari sebelum itu saya sudah telepon sama agennya ya, bisnis tentang apa? Paket-paket begitu ya. Saya tidak perlu sebutkan namanya. Murah dan itu kalau dikerjakan, saya sudah pelajari hasilnya luar biasa. Saudara-saudara, nggak ada yang tidak mungkin. Amin. Yang penting kita mau. Ya Tuhan, aku nggak sanggup, memang nggak sanggup. Aku minta kesanggupan itu. Firman iman itu mulai kita perkatakan. Makanya setiap hari kita harus baca firman. Amin.
Ayat yang ke-9, sebab itu jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu bukan mudah-mudahan diselamatkan, tetapi saya mau berkata, dalam nama Yesus kita semua diselamatkan. Amin. Nanti baca sendiri lanjutannya. Jadi, saudara lihat, yes I can bukan hanya sekedar perkataan, tapi apa? Harus kita kerjakan. Ya Tuhan, sebab bos kita ini Tuhan. Amin. Kalau kita mengerjakan, saya yakin dan percaya, saudara-saudara, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya kepada Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Yang terakhir, ya, lalu gimana ya Pak? Caranya gimana? Ya, caranya taat saja kok, nggak perlu macam-macam. Ya, yang terakhir kita baca dulu ayat yang ke-10. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan dia apa? Diselamatkan. Karena kitab suci berkata, barang siapa percaya kepada dia, dia tidak akan apa? Dipermalukan. Ya. Perhatikan, kalau kita percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan, tidak mungkin dia mempermalukan kita, itu tidak mungkin. Amin. Kalau kita malu, Bapak kita malu. Ya makanya ngomong sama Tuhan, yes I can. Kenapa yes I can? Roh yang di dalamku lebih besar daripada roh yang ada di dunia. Amin. Aku sanggup, aku bisa. Bukan karena kekuatanku, tapi karena Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Puji nama Tuhan. Ini pesan firman Tuhan yang saya sampaikan di awal bulan September ini. Saya berdoa supaya semuanya mendapatkan pesan, mendapatkan satu kehidupan. Amin. Karena ini, saudara, mari renungkan firman ini siang dan malam. Saya mau mendengar, saya mau menyaksikan, semua dapat pertolongan Tuhan. Semua diberkati Tuhan. Mari kita bangkit berdiri dalam hadirat Tuhan. Pemain musik, worship leader, singers kembali ke depan. Sambil saudara semua mempersiapkan perjamuan kudus saudara. Ya, sudah dihimbau hari yang lalu. Ya, jadi gereja tidak mendistribusikan hosti dan anggur, tetapi saudara bisa apa saja yang ada di rumah. Ya, Tuhan itu simple, Tuhan itu tidak perlu yang sukar-sukar, yang penting hati kita. Amin. Ya, saudara, puji Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa terlebih dahulu. Bapak, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah kami dengarkan. Kami mau menjadi orang yang taat. Kami mau menjadi penurut firman Tuhan. Ya, aku bisa, bukan karena kuat gagahku, tapi karena roh yang di dalamku, yaitu Roh Kudus yang Tuhan berikan kepada kami, yang lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini. Terima kasih Bapa. Sekarang kami mau masuk dalam sakramen perjamuan kudus. Mari Tuhan layakkan kami. Dan setiap keluarga-keluarga yang dipimpin oleh para imam-imam di dalam keluarga, kudus tahirkan mereka semuanya. Dan juga Tuhan kudus tahirkan, oh haleluya, apa yang ada sebagai pengganti hosti, apa yang ada sebagai pengganti anggur. Karena kami menaruh iman, bukan karena terpengaruhi oleh keadaan, tetapi iman kami mengubah keadaan. Terima kasih Bapa di surga, tahir kuduskan setiap kami. Terima kasih Roh Kudus, demi nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya, sama-sama berkata, amin. Puji Tuhan, tetap berdiri dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Mari kita angkat tinggi hosti. Ya, saudara, sambil membagikan hosti, bapak-bapak bagikan kepada anak-anakmu, pada istrimu. Puji Tuhan, kita angkat tinggi hosti dengan tangan kanan kita. Haleluya. Firman Tuhan berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, apakah engkau percaya yang saudara angkat dengan tangan kananmu tinggi di atas kepalamu, itu adalah benar-benar tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Angkat cawan darah Yesus dengan tangan kananmu tinggi di atas kepalamu.
Lalu taruh tangan kirimu di dada seperti saya. Haleluya. Puji Tuhan. Di dalam darah ada kehidupan. Di dalam darah ada nyawa. Yesus Kristus Tuhan telah mencurahkan darahnya. Menebus dosa pelanggaran kita. Segala kelemahan-kelemahan tubuh kita. Dan segala sakit penyakit kita. Oleh bilur-bilurnya. Kita sudah menjadi sembuh dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Kita dengarkan firman Tuhan. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimetrekkan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kami meminumnya. Menjadi peringatan akan aku. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, apakah engkau percaya dengan imanmu? Yang engkau angkat dengan tangan kananmu tinggi di atas kepalamu. Itu adalah benar-benar darah Yesus. Amin. Mari kita minum bersama-sama. Demi nama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara semua, adik-adik yang ada di rumah. Taruh gelas kosongmu, cawan kosong, lalu kita buka kedua tangan kita. Ucap syukur kepada Tuhan. Haleluya. Oh ramasyara lama. Mari pelan-pelan kita berbahasa roh. Oh ramasyara lama rama. Oh ramasyara lama rama. Oh ramasyara lama. Terima kasih untuk korbanmu Tuhan. Engkau mengasihi kami bukan hanya bicara, tetapi Engkau mengasihi kami dengan bukti bahwa Engkau digantung di atas kayu salib, terpaku di atas kayu salib. Engkau telah membuktikannya. Engkau taat kepada Bapa. Engkau mungkin juga berkata kepada Bapa, yes I can. Ya Tuhan, kami mau belajar dari ketaatanmu kepada Bapa. Kami mau taat kepada firman-Mu, kami mau taat kepada Tuhan. Kami percaya ketaatan itu akan menghasilkan sesuatu. Ujian, pujian, kemuliaan, dan semuanya akan kami dapatkan di dalam Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Roh Kudus. Kami mengucap syukur demi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama berkata, amin. Amin, amin, amin. Puji nama Tuhan. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi namamu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Sanjung tinggi namamu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku, Tuhan, tiada yang lain. Kau satu di hatiku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Haleluya Yesus. Begitu besar kasih pengorbanan-Mu di tempat kayu salib ya Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau memberikan pengharapan bagi kami. Bahkan di saat situasi yang begitu sulit di sekarang ini ya Tuhan. Kami tetap taat dan percaya kepada Engkau Tuhan. Kami tahu Tuhan, kami sadar ya Tuhan. Bukan dari kekuatan dan kemampuan kami ya Tuhan. Tetapi kami percaya Engkaulah kekuatan bagi kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa untuk setiap ibadah yang kami lakukan di dalam live streaming ya Tuhan. Biar jemaat-jemaat umat-Mu dimanapun dia berada ya Tuhan. Dengan secara live streaming ini ya Tuhan. Kami percaya semua umat-Mu diberkati ya Tuhan. Dan kami percaya yang sakit Tuhan sembuhkan. Dan Engkau juga memberikan kekuatan ya Tuhan. Engkau memberikan kecukupan bagi keluarga-keluarga mereka ya Tuhan.
Terima kasih Bapa, terima kasih. Terlebih juga ya Tuhan, atas firman-Mu ya Bapa, yang disampaikan oleh hamba-Nya, Gembala sidang kami, Bapak Paulus Eko Dianto ya Tuhan. Engkau memberkati dalam setiap pelayanannya, dimanapun beliau melayani dalam live streaming ya Tuhan. Dan kami percaya Engkau juga memberkati dalam kesehatan beliau, berserta dengan keluarga besarnya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan kami juga tidak lupa berdoa ya Tuhan, untuk gereja satelit kami, baik yang di IHK Bandung, Bogor maupun yang di IHK Kota ya Tuhan. Engkau memberkati setiap gembala-gembala pelaksananya. Engkau memberkati ya Tuhan dalam kesehatannya. Apa yang dia kerjakan ya Tuhan, Engkau membuat berhasil dan beruntung. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan kami juga berdoa ya Tuhan, untuk bangsa dan negara Indonesia ini ya Tuhan. Untuk pemimpin kami, Presiden kami Jokowi, dan Wakil Presiden kami Maruf Amin ya Tuhan. Engkau memberikan kesehatannya ya Bapa, dan Engkau memberikan perlindungan ya Tuhan di dalam situasi sesulit ini. Apapun yang dia kerjakan ya Tuhan, Engkau buat berhasil ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Dan kami juga berdoa ya Tuhan, untuk lembaga jajaran tertinggi sampai terendah di lingkungan kami ya Tuhan. Engkau melindungi kami dalam setiap saat Tuhan. Oh haleluya, kami mau taat dan setia kepada Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan sebelum kami mengakhiri ibadah kami ini ya Tuhan, kami ingin mengangkat tangan kanan kami di atas kepala kami. Kami ingin perkatakan kata-kata iman. Di dalam nama Tuhan Yesus, 1, 2, 3. Saya percaya saya adalah Tuhan yang penuh dengan kemuliaan Tuhan. Hidup dalam kekudusan, sukses di dunia dan masuk surga. Saya percaya saya adalah Tuhan yang penuh dengan kemuliaan Tuhan. Hidup dalam kekudusan, sukses di dunia dan masuk surga. Saya percaya saya adalah Tuhan yang penuh dengan kemuliaan Tuhan. Hidup dalam kekudusan, sukses dunia dan masuk surga. Terima kasih ya Tuhan. Apa yang kami perkatakan ini Tuhan, dengan percaya iman kami kepada Engkau Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Kami percaya itu terjadi dengan iman kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan sebelum kami akhiri Tuhan, kami akan menerima buah berkat daripada-Mu yang disampaikan daripada hamba. Haleluya, haleluya. Mari sebelum kita menerima yang terbaik dari Tuhan, mari saya ajak semua jemaat yang ada di rumah, kita sama-sama memperkatakan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, mari angkat kedua tanganmu, mari tengadahkan wajahmu untuk menerima yang terbaik daripada Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan, jemaat gereja IHK yang luar biasa, engkau adalah biji mata Tuhan. Mari pulang dan bawa berkat yang melimpah-limpah dari Allah Bapa, persekutuan dengan putranya yang tunggal yaitu Tuhan Yesus Kristus, kuat kuasa dan penghiburan
dari Allah Roh Kudus yang akan senantiasa membimbing, menuntun, mengangkat engkau jadi kepala dan bukan jadi ekor. Engkau ditetapkan untuk terus naik dan tidak pernah turun. Apa saja yang engkau kerjakan dengan kedua tanganmu, Tuhan Yesus buat engkau berhasil dan beruntung. Terima semua yang terbaik dan anugerah yang sempurna diturunkan dari Bapa segala terang, yaitu Yesus Kristus Tuhan, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua jemaat yang diberkati Tuhan, sama-sama kita berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.